Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo brothers, kembali lagi di channel Awan Story, tepatnya di segmen obrolan horor yang ke-9. Hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik dari santri yang tidak diketahui namanya dan juga asalnya. Tetapi kisah ini membuat banyak orang tidak percaya, dan terlebih para santri, dan mungkin kalian gak akan percaya, tapi inilah yang terjadi dan itu nyata. Kisah ini saya yakin akan membuat Anda terus penasaran di dalam alur ceritanya karena ini merupakan kisah nyata. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, inilah ceritanya. Jadi cerita ini bermula dari salah seorang santri bernama, sebut saja Bambang karena tidak disebutkan, dan dari pesantren manapun jika tidak disebutkan. Namun cerita ini telah diupload oleh beberapa artikel karena cerita ini merupakan cerita yang valid. Dan Bambang dalam hal ini akan saya sebut sebagai saya sendiri yang mengalami dalam kisah tersebut. Jadi saya pada waktu itu masih kelas 2 SMA. Nah, kelas 2 SMA ini saya tinggal di sebuah pesantren, namun karena ada beberapa hal, akhirnya saya pindah di asrama yang lama, dan keberadaannya itu terletak di kurang lebih dekat dengan pemakaman. Dan oleh karena itu saya mulai berpikiran apa yang teman-teman dan senior-senior itu ceritakan, yang awalnya saya tidak percaya sama sekali. Seperti halnya rumor-rumor hantu yang bisa tidur di kasur, kemudian penampakan-penampakan yang terjadi di pesantren. Karena saya percaya gitu, masa sih di pesantren ada penampakan, masa sih di pesantren ada gangguan-gangguan makhluk halus gitu. Karena susah dipercaya bahwa pesantren itu kan tepatnya mencari ilmu agama, kok ada penampakan sih, susah gitu dipercaya. Saya pun pada waktu itu ragu dengan adanya rumor-rumor tersebut, dan akhirnya saya pun tinggal di asrama yang lama dekat dengan pemakaman. Pada waktu itu pesantren sudah memasuki minggu kedua, di mana para santri diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing, karena pada minggu kedua itu atau pertengahan bulan, santri itu dipersilakan untuk menemui orang tuanya masing-masing. Dan kebetulan saya pada waktu itu sedang mengalami demam dan juga agak sedikit sakit gitu ya, dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak pulang dan tinggal sendirian dan dengan seorang teman di asrama lama yang letaknya dekat dengan kuburan. Tibalah kisah di suatu malam, akhirnya saya tidur di sebuah kamar yang isinya itu 4 bed atau 4 kasur dalam satu ruangan. Dan ini biasanya memang seperti itu di dalam sebuah asrama gitu, satu kamar tapi di dalamnya ada 4 orang dan 4 kasur. Dan pada waktu itu saya tinggal sendirian dan tidur sendirian di salah satu kasur yang dimana 3 kasur lainnya itu kosong. Dan disitulah saya mulai merasakan dan memikirkan apa yang senior-senior saya ceritakan kepada saya dan teman-teman gitu, tentang rumor-rumor hantu yang ada di pesantren. Nah, kemudian saya kan sebelumnya nggak percaya gitu. Nah, pada suatu malam itu saya sedang tidur santai di kamar saya, itu tiba-tiba saya melihat seorang anak kecil yang terus melihat saya di pojok kamar pada saat saya sedang mencoba untuk persiapan tidur. Dan karena pada saat itu saya belum percaya, saya mengira bahwa paling itu teman saya bernama Iqbal, karena sesuai dengan Iqbal itu kan mempunyai mungkin postur tubuh yang agak kecil. Nah, seperti yang saya lihat, anak kecil yang terus memandangi saya di pojok kamar dengan tatapan yang aneh. Dan pada waktu itu akhirnya saya juga santai aja gitu melihat hal itu sebagai hal yang biasa. Namun tiba-tiba teman saya yang bernama Rahman itu masuk ke kamar saya untuk meminta air minum gitu. Tiba-tiba Rahman datang gitu, minta air minum dong. Oh ya silakan gitu. Terus aku tanya kan sama si Rahman gitu, Man, si Iqbal pulang nggak? Dan Rahman ini jawab, oh iya Iqbal pulang, emang kenapa? Terus saya bilang kan, oh nggak apa-apa sih, soalnya tadi saya lihat Iqbal gitu di kamar ngeliatin saya. Nah, disitulah Rahman mulai merasa aneh gitu dengan saya, karena Iqbal itu sudah pulang gitu, kenapa saya memikirkan bahwa Iqbal itu ada di kamar itu. Nah, disitulah saya mulai merasa takut. Akhirnya saya meminta Rahman untuk mengantar saya ke WC pesantren yang letaknya itu cukup jauh antara kamar saya dengan WC gitu, harus melewati beberapa lorong. Ibaratnya kan ini asrama gitu kan, ini kamar saya, di sini WC gitu, di sini ada kamar, salah satunya adalah kamar senior yang bernama Bang Fahri itu. Dan akhirnya si Rahman menyetujui untuk mengantar saya ke WC pada waktu itu, karena saya sedikit takut gitu, karena emang merasakan Iqbal ternyata udah pulang, tapi kok saya melihat anak kecil di situ. Dan akhirnya saya dan Rahman berjalan ke kamar mandi dengan menyusuri lorong demi lorong yang ada di pesantren tersebut. Dan setelah saya lihat gitu kan, banyak di antara kamar itu, kasur-kasur itu
ada dimiringkan. Karena memang ada rumor jika kasur para santri itu tidak dimiringkan ketika pulang atau ketika tidak dipakai, maka bisa jadi akan ditiduri oleh makhluk halus yang ada di pemakaman. Dan sebelumnya saya tidak percaya akan hal itu, tapi pada waktu itu setelah saya melihat di lorong kamar itu, di salah satu kamar bernama Bang Fahri, saya melihat itu Bang Fahri itu kok berada di kamar itu gitu. Dan akhirnya saya berbisik di kamar saya sambil melihat ke kamar Fahri itu, saya sambil bilang di hati gitu, oh ternyata Bang Fahri nggak pulang kok, dia masih berbaring dengan santai di kasur dengan selimut putih gitu kan. Saya langsung cuek aja gitu sambil mengajak Rahman ini terus berjalan ke WC. Dan akhirnya sampainya di WC, saya masuk ke dalam gitu kan, saya kencing dan lain sebagainya, dan si Rahman ini malah terlihat seperti cemas dan ketakutan dan meminta saya untuk segera keluar dari WC. Akhirnya si Rahman itu terpaksa menarik saya, padahal kan setelah saya kencing belum aku siram gitu kencingnya. Dan akhirnya ditarik Rahman keluar dari WC, dan setelah keluar dari WC, tiba-tiba di dalam kamar WC pesantren itu yang letaknya agak jauh dan harus melewati lorong itu, tiba-tiba terdengar suara siraman air yang nggak tahu itu siapa gitu. Padahal kan saya baru keluar, tapi tiba-tiba di kamar mandi itu ada suara orang menyiram air gitu kan. Saya mulai aneh di situ, mulai aneh, dan Rahman juga mulai tampak cemas dan mukanya itu sangat ketakutan gitu. Dan akhirnya Rahman meminta saya untuk cepat-cepat kembali ke kamar, dan akhirnya balik lagi tuh di lorong-lorong yang di antara kamar-kamar senior itu, ya kan. Saya lihat yang tadinya Bang Fahri tidur di kasur dia, ternyata dia udah pindah ke kasur yang lain, tapi dalam satu kamar itu karena memang ada 4 kasur persis gitu kan. Dan akhirnya saya melihat gitu, Bang Fahri kok pindah gitu. Rahman juga ngelihat gitu, Bang Fahri itu ada di situ gitu. Dan akhirnya kita mencoba untuk melihat lebih jelas, dan ternyata Bang Fahri ini terlihat memakai hoodie putih dengan seragam yang dikerubikan seperti ini gitu, dan juga selimut putih. Ini tuh hampir, kita awalnya benar-benar nggak sadar gitu, kita cuma menganggap hal itu ya udah Bang Fahri tinggal sendirian di situ memakai hoodie putih dan selimut gitu. Dan akhirnya si Fahri ini makin cemas dan makin ketakutan gitu, dan meminta saya untuk cepat kembali ke kamar. Dan akhirnya ya kan, setelah melewati lorong itu ketemu deh ya kita di kamar saya gitu. Kita disuguhi oleh pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu yang tadinya kita lihat di kamar Bang Fahri itu ternyata langsung pindah di kamar saya sendiri, dan tepat pada kasur yang saya tiduri. Dan di situ terlihat jelas sebuah poci dengan bentuk muka yang sangat gelap dan juga memakai hoodie putih beserta selimut, atau dalam hal ini adalah kain kafan. Dan disitulah saya mulai sadar bahwa ternyata mistik atau hal-hal di luar pemikiran manusia itu memang ada. Dan akhirnya pada waktu itu saya mulai percaya bahwa ternyata emang benar gitu. Mungkin bagi kalian yang sampai sekarang belum percaya, hati-hati, namun juga tidak merasa rendah diri juga, karena manusia ini adalah makhluk yang sangat istimewa. Sehingga ya udah santai aja gitu, karena kita semuanya sama kok, diciptakan oleh Tuhan gitu. Dan sejak saat itulah saya percaya bahwa rumor-rumor yang dikatakan oleh senior-senior di pesantren itu benar-benar terjadi pada waktu itu. Mulai dari penampakan poci, kemudian ada kasur yang harus dimiringkan, kalau tidak dimiringkan itu bakal ditiduri oleh makhluk-makhluk yang lain gitu kan, terutama di asrama yang dekat dengan pemakaman itu dan lain sebagainya. Dan begitulah ceritanya, brothers. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.